Sudah tahu bukan hewan apa ini? Ya, kalajengking. Apakah Anda pernah terkena sengatnya? Yang sudah pernah pasti akan merasakan betapa nyerinya dan efek apa setelah itu. Selain itu, apakah Anda tahu hewan ini ternyata bisa diternak dan bisa memberikan keuntungan yang sangat besar? Pada budidaya hewan satu ini, tentunya bukan untuk diambil dagingnya, melainkan untuk diambil racunnya. Dan tahukah Anda seberapa tinggi nilai jualnya? Dilansir dari abc.net.au, harga racun kalajengking yaitu 10 juta US dollar. Wow, luar biasa bukan? Silahkan dirupiahkan sendiri ya. Kalajengking adalah hewan beruas dengan 8 kaki dan memiliki sengat yang terdapat pada ujung ekornya. Inilah yang digunakan untuk pertahanan diri dan melumpuhkan mangsanya. Namun sebenarnya hanya sekitar 25 hingga 30 dari 2.500 spesies kalajengking di seluruh dunia yang memiliki racun yang kuat untuk menewaskan seseorang. Ternyata mengerikan juga ya jika bertemu dengan salah satu spesies itu. Tetapi di balik racun yang berbahaya, ada beberapa peneliti mengatakan bahwa racun kalajengking memiliki manfaat. Apa saja manfaatnya? Di bidang kedokteran, racun kalajengking biasa dipakai untuk mengobati penyakit lupus, rheumatoid arthritis, kanker, dan pencegahan malaria. Namun hal itu masih terus diteliti ya, jangan coba-coba sendiri. Di bidang pertanian, konon katanya racun kalajengking merupakan pestisida alami yang ramah lingkungan. Inilah alasan dibalik tingginya harga jual racun kalajengking. Luar biasa bukan? Salah seorang peternak di Turki memiliki sekitar 20.000 ekor kalajengking yang disimpan dalam kotak transparan di sebuah bangunan yang menyerupai laboratorium ilmiah. Setiap kalajengking menghasilkan sekitar 2 mg racun setiap hari yang diambil atau diperah dengan menggunakan sepasang penjepit dan penggaris sebelum dikeringkan hingga siap untuk diekspor. Racun yang sudah diperah dan diolah tadi kemudian diubah menjadi bubuk dan menjualnya ke Eropa. Lalu, apa benar budidaya hewan satu ini berpotensi menguntungkan? Di balik keuntungan dan manfaat yang luar biasa, aspek budidaya juga menjadi tantangan tersendiri bagi pembudidaya. Dalam membudidayakan dan mengeluarkan racunnya memiliki banyak metode yang bisa digunakan. Itu semua juga membutuhkan pelatihan, penelitian, dan keamanan yang tepat. Jadi pertimbangkan dengan matang ya jika ingin membudidayakannya. Lalu metode seperti apa yang digunakan untuk mendapatkan racunnya? Mengekstrak racun kalajengking tidaklah mudah. Pasalnya untuk mendapatkan racun kalajengking berarti kita harus berhadapan dengan sang empunya racun. Beragam metode untuk mengekstrak racun kalajengking dapat diterapkan, seperti stimulasi listrik atau stimulasi mekanik yang tepat saja harus dilakukan secara manual dan dapat membahayakan diri. Namun baru-baru ini ilmuwan telah menemukan cara untuk mengekstrak racun kalajengking dengan lebih mudah. Para peternak kalajengking dapat membeli robot perah racun kalajengking. Wah, keren juga ya. Kalajengking sendiri bersifat vivipar. Itu menunjukkan bahwa mereka tak bertelur di luar, tetapi melahirkan untuk hidup muda. Kalajengking betina akan melahirkan anak-anaknya setelah 2 atau 18 bulan setelah melakukan perkawinan. Bayi kalajengking yang baru lahir akan terlihat mirip kalajengking dewasa, namun hanya ukuran saja yang kecil dan berwarna putih lembut. Setelah lahir, bayi kalajengking akan dengan cepat naik ke atas punggung ibunya. Bayi-bayi ini akan bertahan di atas tubuh ibunya hingga dewasa dan siap untuk hidup sendiri. Jadi penasaran dengan proses budidayanya? Mari simak bagaimana proses budidaya kalajengking. Pertama, menyiapkan kandang kalajengking. Wadah yang dipilih bisa berbentuk dengan bagian atas tertutup, tapi tetap memiliki lubang ventilasi.
Juga bisa berbentuk kontainer plastik yang memang memiliki penutup. Letakkan kandang di area yang teduh dan aman. Hindari untuk terkena sinar matahari langsung. Jauhkan pula dari jangkauan anak-anak karena tentu hewan yang satu ini berbahaya. Kedua, menyiapkan media untuk budidaya. Media di sini merupakan bagian yang nantinya ada di dalam kandang dan menjadi tempat kalajengking menaruh telur-telurnya. Biasanya berupa serbuk kayu atau sabut kelapa. Media ini perlu diperhatikan tingkat kelembabannya. Kalajengking adalah hewan berbisa yang lebih suka tempat teduh dan sejuk. Sediakan juga area pelengkap untuk mereka bersembunyi seperti daun kering, kayu, dan aksesoris lainnya. Ketiga, pilih bibit kalajengking terbaik. Saat akan beternak dan budidaya, bibit merupakan bagian utama yang wajib diperhatikan sejak awal. Setelah mendapatkan bibitnya, masukkan bibit sekitar 5 hingga 6 ekor saja dalam satu kandang. Hindari terburu-buru memasukkan bibit dalam jumlah banyak karena beresiko mendatangkan kegagalan. Keempat, memperhatikan pakan kalajengking. Beberapa jenis pakan yang umum diantaranya serangga, belatung, cicak, dan sejenisnya. Oleh karena hewan ini aktif di malam hari, beri di sore hari untuk memenuhi kebutuhan asupan mereka. Air minum pun wajib diganti setiap hari. Namun ternyata ada fakta menarik loh. Banyak kalajengking dapat pergi untuk waktu yang lama tanpa makan karena tingkat metabolisme mereka yang lambat. Dan konon katanya hewan ini bisa 6 bulan hidup tanpa makan. Kelima, paham cara memegangnya. Dalam ternak kalajengking, Anda harus paham bagaimana cara memegang hewan ini dengan benar. Hindari memegang dan mengangkatnya dari depan dan punggung, karena mereka akan dengan sigap langsung menyengat. Lebih baik angkat kalajengking dari bawah atau belakang saja. Letakkan cepat tapi perlahan di punggung tangan. Mereka tidak akan menyengat karena berpikir punggung tangan adalah pijakan bagi mereka. Wah, menarik juga ya budidaya kalajengking. Selain memiliki harga jual yang tinggi dan manfaat yang konon katanya luar biasa, masih ada fakta menarik tentang hewan yang satu ini. Fakta pertama, ternyata kalajengking bukanlah serangga. Banyak orang masih mengira bahwa kalajengking adalah jenis serangga. Namun ternyata kalajengking adalah arachnida, sekelompok hewan invertebrata yang mencakup laba-laba, kutu, dan tungau. Fakta kedua, kalajengking adalah hewan darat tertua yang masih hidup hingga saat ini. Menurut penelitian, kalajengking purba adalah jenis hewan laut pertama yang menjelajah ke daratan kering sekitar 420 juta tahun yang lalu. Padahal para peneliti memperkirakan dinosaurus paling awal berevolusi sekitar 240 juta tahun yang lalu. Itu tadi informasi mengenai fakta dan budidaya kalajengking. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan salam sukses.